kita mulai aja ya materinya. Aku coba share screen dulu. Oke, ini kelihatan ya. Jadi ada bagian yang memang akan aku share sesuatu yang di cerita kemarin ketika di Stockbit Class, dan kemudian setengahnya kita langsung aja diskusi praktek realnya kayak gimana. Oke, ini nggak perlulah perkenalan. Sip. Market 2025 nih, kenapa sih sebenarnya? Kalau dilihat agak lucu ya. Mungkin bagi beberapa orang yang baru pertama kali ngalamin crash gitu ya, misalnya dia baru join 2021 ke atas gitu, mungkin ini jadi sesuatu yang agak menyeramkan. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang udah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ini hal-hal biasa yang bahkan kayak, kok turunnya cuma segini sih? Bisa nggak sih lebih dalam lagi? Karena ketika turun lebih dalam dan kita udah prepare, sebenarnya pengen dapetin value yang lebih murah, itu bisa jadi apa ya, returnnya makin bagus ketika di tahun-tahun berikutnya. Kalau sekarang sebenarnya crashnya ini kayak nanggung. Kalau saya bilang bisa nanggung. Kenapa? Karena secara historical ini harusnya sebenarnya bisa lebih dalam. Tapi kenapa kemarin bahkan 5.800 aja itu langsung bounce back, bisa tembus ke 6.500. Nah, ini kita coba telusuri ceritanya gitu ya. Jadi akan saya ceritakan dari story yang saya buat di 12 April kemarin ketika di Stockbit Class. Lalu saya sambungkan dengan apa yang terjadi di 2 minggu terakhir, dan plan ke depannya kita coba langsung praktek aja, bantuin teman-teman gimana bikin sebuah metode untuk bisa survive di market, dan juga kita tes apakah itu memang bagus apa tidak untuk pemilihan sahamnya. Nah, kadang orang tuh tidak logical, di mana sebentar ini bisa aku play nggak ya? Ini pernah aku share dulu sih. Tapi kalau dilihat, lucunya adalah kita tuh semua bereaksi terhadap berita. Jadi kalau dilihat market itu overreaktif banget nih terhadap berita gitu ya. Ketika ada ketika ada berita, misalnya nih US ngeprint USD gitu ya, Bitcoin naik, market saham naik. Tapi ketika likuiditasnya rendah, justru market bereaksi terhadap, oh, ngejualin semua aset gitu ya, sehingga masuk crash. Jadi sebenarnya kita bisa jadi dua arah nih, antara orang-orang yang sangat bereaksi kepada berita, atau seseorang yang bisa lebih logik. Nah, sayangnya gitu ya, ketika kita nggak mengetahui makro sebuah ekonomi, kita tuh cuma ketipu
permainan bandar ataupun juga bisa ketipu news yang ujung-ujungnya ya kita cuma short term doang. Habis itu oh harusnya sebenarnya ini naik. Tapi ternyata karena goncangan market kita jual. Padahal ternyata sebenarnya kalau di hold itu bisa balik naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi apa sih yang terjadi ketika 2025 kemarin gitu ya? Ketika 2025 ini, selama 2024-2025 itu terjadi inflasi tinggi. Cuma Powell ini sangat hati-hati biar soft landing. Soft landing ini maksudnya adalah suku bunganya diturunin pelan-pelan sehingga market itu nggak bereaksi panik. Jadi ketika nurunin ini dia bener-bener make sure bahwa ini beneran inflasinya lagi turun, ekonomi aman, baru gue nurunin inflasi suku bunga. Tapi masalahnya Powell ini dianggap sama Trump itu terlalu lambat. Oh, sekalian aja nih, buru-buru. Ada sesuatu big yang akan terjadi di depan. Buruan lu turunin suku bunga. Sekalian aja dibikin. Modelnya Trump itu kan seperti itu ya. Modelnya adalah bikin big news, big flash movement gitu ya. Sehingga orang-orang shock dan dia bisa ngeklaim sebagai winnernya bahwa menunjukkan dia tuh punya kuasa terhadap dunia gitu ya. Nah, sayangnya dua orang ini saling berdebat. Mereka, si Powell ini pengen lebih hati-hati, Trump ini buru-buru. Kenapa sih si Trump ini buru-buru gitu ya? Kenapa? Karena di dia ini ada sebuah agenda. Agendanya itu apa sih? Agendanya itu nanti saya ceritakan. Tapi kita lihat, ternyata ketika 1980 model ekonomi yang seperti ini tuh udah pernah terjadi. Nah, Fed itu dulu ketika di tahun 1975-1980 ini US itu mengalami inflasi yang luar biasa tinggi, jauh lebih tinggi daripada sekarang, zamannya Volcker. Coba kita lihat inflasi di tahun 1980 yang warna oranye ini naiknya luar biasa. Ini kenapa terjadi? Karena dulunya itu di sini kan habis perang ya, 1945 perang, habis itu sempat strong bullish, habis itu juga mulai nih ketika semuanya lagi demand-nya lagi tinggi-tingginya, energi harganya naik. Ketika energi harganya naik, jelas inflasi juga naik sebagai core inflation-nya. Akhirnya suku bunga dinaikkan. Shock terapi nih, suku bunganya sampai 17%. 3% di atas inflasi. Habis itu, ketika di shock seperti ini, demand langsung turun. Tapi mulai masuk ke resesi. Karena mulai masuk ke resesi, langsung diturunkan ya dari 17% di tahun 1980 April, Juli itu langsung 9%. Bayangin, bedanya 8% suku bunga dihancurin. Ini bikin gejolak. Orang-orang pada panik. Ketika panik, apa yang terjadi? Orang-orang pada nahan pembeliannya mereka. Sama kan, mirip yang terjadi sekarang. Karena adanya shock terapi, ceritanya sama, walaupun yang dilakukan beda ya. Trump ngebikin shock terapi sehingga orang-orang mulai menahan pembeliannya. Inflasi pelan-pelan menurun. Nah, karena inflasi pelan-pelan menurun, tapi ternyata menurunnya masih terlalu pelan dibandingkan shock terapi yang turun sampai dari 17 ke 9%, dinaikin lagi shock terapi kedua, 19%. Turun 14, 19. Ini ngebikin makin cepet nih turunnya. Akhirnya di sini pelan-pelan nih suku bunganya diturunkan, turunkan, turunkan hingga ini stabil di angka 2-4% hingga sekarang. Nah, di sini di era ini disebut era kejayaannya Fed di mana si Volcker ini berhasil untuk menaklukkan inflasi yang luar biasa tinggi. Tapi dengan catatan inflasinya ini berujung satu, dunia ini atau US ini sempat hancur selama hampir 5 tahun atau 10 tahun. Sekitar 5 tahun paling enggak ya. Ini terjadi bisa dibilang eh, kemunduran ekonomi karena semua spendingnya itu turun drastis dan akhirnya banyak orang-orang yang dapat kerjaan ternyata PHK massal. Nah, di sini si Powell itu nggak mau ngelakuin hal yang sama dengan Volcker.
karena takutnya ini membebani ekonomi. Yes, suku bunganya turun dengan drastis, habis itu inflasinya terjaga sampai 1-2 dekade berikutnya. Tapi masalahnya adalah orang-orang banyak kehilangan rumah, orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Nggak mau si Powell. Makanya dia pelan-pelan model yang sekarang. Padahal mirip modelnya. Suku bunga tinggi, inflasi tinggi karena apa? Karena energi dan demand yang di atas supply. Alhasil karena triggernya waktu kemarin kita itu COVID gitu ya. Nah, sekarang kita nemuin roots-nya dulu. Inflasi ini adalah byproduct dari Biden. Nah, ini gue nggak suka sebenarnya sama Biden. Biden ini agendanya adalah 5 tahun itu memang ngepush ekonomi di US itu sangat-sangat cepat, tapi dengan sesuatu yang kayak bom atom. Bom atomnya tuh apa sih? Bomnya ini adalah dia melakukan ekstrim QE. QE ini quantitative easing atau misalnya disebut juga kayak stimulus gitu ya. Dan that rollover hutang-hutangnya itu di refinance tapi menggunakan short term treasury. Jadi yang harusnya bayar bunga ataupun bayar hutang di tahun-tahunnya Biden itu di refinance lagi tapi dengan treasury ataupun bonds yang jangka waktunya tuh pendek. Ketika jangka waktunya pendek, tapi dengan treasury yang jangka pendek ini kan biasanya apa ya? Ketika dibeli-beli-beli, ini kan harganya akan naik gitu ya. Kemudian dengan adanya stimulus yang tinggi, ini memang mempercepat recovery dari COVID. Tapi karena mempercepat recovery dari COVID, supply dan demand itu sempat timpang. Contohnya pas kemarin 2021 itu ingat kan ya zaman yang SMDR tiba-tiba naiknya multi-bagger berapa ratus persen gitu ya. Kenapa sih SMDR itu naik? Karena ketimpangan supply and demand dan supply chain-nya itu berantakan. Kenapa? Karena recovery-nya terlalu cepat. Sementara demand-nya semua semua pabrik kan waktu itu tutup gitu ya. Di Cina aja banyak yang tutup. Nah, di situ terjadilah kenaikan energi, inflasi tinggi. Sehingga Fed menaikkan suku bunga di 2022-2023. Kemudian yield USD juga naik. Yield USD naik, ekonomi terlihat masih strong, akhirnya ngebuat flow dari money flow dunia itu masuk ke US. Logikanya gini, US kuat, negara lain masih lemah. Habis itu bunganya aja udah 4%. Daripada gue naruh di Indonesia bunganya 6% misalnya ya, selisih 2% sampai ya 2,5%. Tapi ini kita bicara US yang beratus-ratus tahun itu selalu survive. Dibandingkan Indonesia yang kayak baru sumur jagung lah. Dari 1945 baru merdeka dan baru stabil akhir-akhir ini gitu. Yang mending ke US aja. Akhirnya semua uang masuk ke US, USD makin kuat. Indonesia rupiah makin lemah. Makanya disebut 2023-2024 bisa gue bilang secara market itu agak susah. Kenapa? Karena dibandingkan 2021 yang strong bullish karena recovery gitu ya. Di 2023-2024 itu market cenderung nggak kemana-mana. Naik sebentar turun, naik sebentar turun. Kenapa? Karena dibandingkan USD sama IDR, orang-orang pada pindah ke USD. Sementara bursa kita 55% itu dikuasai oleh asing. Nah, tapi ini jadi problem di pemerintahnya Trump. Istilahnya Biden udah angkat tangan. Pas Trump masuk sama Biden masuk, ngelihat wah anjir ini hancur banget nih ekonomi. Udah bom atomnya itu udah mau keluar di pemerintahannya Trump. Bom atom yang dilakukan si Biden dengan stimulus tinggi, hutangnya di refinance tapi short term, masuklah ke zamannya Trump. Kesal, Biden administration ternyata banyak menyembunyikan data-data yang bisa dibilang dimanipulasi secara legal gitu ya. US sebenarnya sudah resesi. Nah, kos pinjam uang dan hutang tinggi karena USD tinggi, itu membuat Trump ini akhirnya kayak memilih jalan, wah bahaya nih, harus segera dilakukan sesuatu yang ngebuat USD lemah. Nah, tarif ini adalah
Bukan sebenarnya dia kayak, wah ceritanya kan kita bikin tarif karena perbedaan antara apa ya, antara yang masuk sama yang keluar gitu ya. Perbedaan misalnya Cina itu banyak impor, banyak ekspor ke kita, kita cuma value-nya dikit ke mereka, selisihnya kita jadiin persen tarif gitu ya. Tapi sebenarnya agendanya adalah ngebuat ketakutan sehingga USD secara short term itu bisa di-push turun. Nah, kenapa harus di-push turun gitu ya? Karena mereka ini pengen nurunin inflasi dulu, nanti pengen nurunin inflasi dengan cara apa? Dengan cara agar semua consumer spending turun, DXY turun, habis itu nanti UST atau US Treasury yields itu turun dengan cara orang-orang masuknya itu ke dalam Treasury yield ini, ke dalam Treasury, sehingga harganya naik. Nanti aku jelasin. Tapi di sini coba kita lihat sedikit gitu ya. Secara historical ini udah pernah saya share gitu ya, share dikit aja. Secara historical ternyata setiap kali US crash itu IHSG punya chance 70% crash. Setiap kali Fed pivot ada delay berapa bulan hingga market crash. Ini udah kejadian. Ini saya share doang ya. Ini udah kejadian, saya udah share di Agustus sama end of year. Bahkan ternyata crash-nya adalah kemarin. Secara historical ini udah kelihatan nih sebenarnya setiap pivot yang bintang-bintang ini setiap pivot itu crash di Indonesia di US, habis itu korelasi ke IHSG-nya itu 70%. Strong atau real bullish itu kapan? Itu ketika suku bunga udah rendah. Jadi bukan dari fase dari tinggi lagi jalan pelan-pelan ke rendah. Selama perjalanan mungkin ekspektasi market itu membaik sehingga market recovery. Tapi biasanya ini recovery-nya nggak sustainable. Recovery-nya sementara, habis itu ada goncangan lagi, belum tentu langsung makin hancur, tapi ada goncangan lagi sampai suku bunga benar-benar turun, recovery-nya itu strong dari situ. Nah, tarif efek ini ketika kita lihat dari tahun 1930 sampai 2025 ternyata ini hal yang biasa terjadi. Tarif ini tuh dari tahun 1900 dilihat nih. Ini grafik ini adalah grafik tarif di mana dulu tuh pernah sampai 30%. Zaman US ini masih bisa dibilang kayak Indonesia lah. Habis itu tarif makin diturunkan, ada Great Depression. Habis itu ini movement yang salah sih. Ngebikin tarif naik lagi. Tapi ketika ekonomi belum comeback dari kehancuran 1928. Sorry, di sini nih, Smooth Harley. Di sini. Ini dinaikin lagi. Ini movement yang salah. Kenapa? Ketika ini terjadi, itu bisa dibilang kayak satu dekade itu Amerika hancur. Ini bukti bahwa tarif ketika terlalu lama diaplikasikan, ekonominya malah hancur. Sehingga mulai lagi ada tarif kenaikan, tapi sedikit doang 1947. Setelah itu tidak ada sama sekali sampai di sekarang. Makanya secara dari 1950 sampai 2020, itu ekonomi US tuh strong banget. Kenapa? Karena harga-harga cenderung murah, mereka punya power untuk naikin buying power, naikin naikin wage ataupun juga UMR-nya mereka gitu ya. Dan juga mereka bisa menggunakan chip money ini untuk kepentingan negaranya mereka. Hanya saja ternyata ini tuh kayak bom atom sebenarnya. Tarif rendah dulunya Amerika itu adalah manufaktur, perlahan pelan-pelan berubah menjadi service, dan ketika dunia sekarang membutuhkan sesuatu yang lebih basic, mereka bukan jadi produser lagi, tapi udah jadi konsumer terbesar di dunia. Yang ujung-ujungnya, siapa yang ngambil bagian produser terbesar di dunia? Masuklah Cina, karena ada kekosongan. Cina ini yang menjadi sebuah power kuat dalam satu dekade terakhir produsen massal di seluruh dunia gitu ya. Jadi ujung-ujungnya sekarang memang Cina sama US doang perangnya. Tapi ketika kita lihat apa sih efek tarif gitu ya. Efek tarif ternyata memang bikin koreksi.
ketika di sini Great Depression, yang pertama kali mereka kan belum tahu ya efeknya tarif, itu koreksi totalnya sampai minus 86%. 1955 bikin koreksi lagi, koreksinya minus 28%. Ada 4 koreksi, 2 bear market. Habis itu yang 1980 ada sedikit lagi, 2 koreksi, 1 bear market. 2017, 2 koreksi, koreksi tertinggi di minus 20. Nah, kalau dilihat makin lama orang itu makin sadar bahwa tarif ini bikin jelek sehingga market udah memprediksi. Dalam artian memprediksi, oh ini akan bahaya, segera di stop. Oh ini akan bahaya, segera di stop. Jadi kayak yang tadinya 4 koreksi, bear market panjangnya 2, turun jadi 2 koreksi, 1 bear market, turun lagi 2 koreksi, turun lagi, sekarang cuma 1 koreksi, tapi masih ongoing. Nah, sekarang ini sebenarnya per kemarin minus 11, tapi sebenarnya paling rendahnya itu udah minus 20 sempat ya di S&P 500. Dalam artian, paling banter kalau koreksi terjadi harusnya kayak 2017, cuma 2 koreksi. Dan kalau misalnya memang Trump ini nggak benar-benar serius dan bisa dibilang manage-nya benar gitu ya, nggak sampai separah 1928 ataupun 1955, menurut saya paling banter itu 2 koreksi dan koreksi tertinggi paling minus 20%. Ternyata minus 20% itu udah terjadi kemarin, hanya saja recovery-nya terlalu cepat. So, please expect habis ini bisa jadi ada 2 pilihan. Koreksi lagi 1 kali, lebih ke arah ngebalancing apa yang akan terjadi berikutnya. Yang kedua, kalau memang bullish, ini koreksi kemarin adalah salah satu momen terbaik untuk dapetin short term gain ke depannya. Kenapa tarif? Apa yang harus dilakukan melihat ekonomi seperti ini? Nah, kenapa tarif itu? Karena dari bulan Mei, di bulan Mei ini, bulan depan, sampai Juni, itu US udah kehabisan duit buat bayar hutang. Defisit 2025 itu 2 triliun dolar. Hutangnya maturity itu 10 triliun dolar. Jadi kalau dilihat, makanya apa yang terjadi selama year to date ini, mereka melakukan budget efisiensi oleh si Elon Musk. Habis itu, fokus nurunin USD dan USD yield. USD dari DXY-nya udah turun. USD yield-nya masalahnya masih naik di atas 4%. Sehingga ini kayak masih 50-50. Ini menurut saya bisa jadi pilihannya dikit lagi nih. Antara ini di-push ke bawah, di bawah 4%, atau hutang debt ceiling itu kayak gini. Kalau di Indonesia tuh batas hutangnya anggap misalnya nih, lu bisa ngutang sampai 30% doang ya versus GDP. Kalau di US itu naik terus nih. Naik terus, naik terus, naik terus, naik terus gitu ya. Ujung-ujungnya adalah sekarang hutang lebih banyak daripada GDP. Tapi mereka akan terus naikin hutangnya mereka. Kenapa? Karena mereka di power. Mereka adalah mereka itu komoditasnya adalah USD. Semua orang di dunia butuh USD. Walaupun memang mulai ada shifting ke gold gitu ya. Mulai sadar lagi, wah USD ini nggak bener nih. Tapi pada dasarnya mereka akan balik lagi naikin hutang, ceilingnya hutang atau batas hutangnya mereka gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika semua ini terjadi, mereka udah bisa nge-refinance, ekonomi akan berhasil lagi sehingga ujung-ujungnya cut. Jadi ini agendanya Trump untuk melemahkan USD. Kenapa? Karena ngelihat aja USD sama Cina ini kenapa sih? Karena Cina ini dengan transshipment modelnya bukan Cina yang ngirim lagi. Cina bangun pabrik di negara-negara lain sehingga negara lain ini ngirim barang Cina ke Amerika. Ujung-ujungnya apa? Amerika sebagai domestik apa ya, dia importir nomor 1 dunia, ya dia ujung-ujungnya bertransaksi sama barang asli dari Cina sama barang KW-an Cina yang dibikin di negara lain gitu. Ini nggak mau, dia punya ego lah. Trump itu egonya tinggi sekali, di mana dia nggak mau Cina itu jadi adik kuasa nomor 1. Padahal sebenarnya bisa dibilang sebenarnya Cina sama US sekarang udah 50-50 gitu ya. Jadi kenaikan tarif ini tuh hanyalah proses fear, pemaksaan, bikin takut sehingga yield dan USD ini turun.
sehingga bisa menurunkan defisit jadi surplus dengan cara efisiensi budget dan juga memaksa fear ini sehingga consumer demand di negara di Amerika dan dunia itu turun. Akhirnya suku bunga bisa diturunkan karena consumer demand atau CPI yang turun. Tapi cara ini tuh bahaya. Ini tuh kayak gua serang tapi harus keluar dengan cepat. Kenapa? Kalau terlanjur dan masuk ke resesi, domino efeknya itu bisa berbahaya. Jadi kayak tahun-tahun 1970 awal apa di sebelum 1970 tarif-tarif ketika 1930, 1955 yang bisa bikin resesi gitu ya. Dan gue yakin Trump itu nggak mau itu kejadian. Sehingga pada akhirnya akan ngelakuin QE atau cut ataupun suatu negosiasi yang pada akhirnya please bantuin US buat ngelarin ini sehingga ekonomi dunia itu nggak masuk ke dalam resesi atau terulang. Ini tuh cuma game. Nah, turunnya USD yield ini sebenarnya punya resiko bagi US. Mereka satu positifnya adalah mereka bisa nge-refinance hutangnya. Hutangnya ini kan udah terlanjur gede bisa di-refinance dengan suku bunga yang lebih rendah. Anggapannya gini, kalau misalnya belum ngerti. Treasury yield atau bonds atau obligasinya Amerika itu saat ini 4,2%. Kalau negara US itu mau nge-refinance dengan 4,2%, bayangin, misalnya nih 10 triliun kali 4,2%-nya aja yang harus dibayarkan setiap tahun itu berapa? Dibandingkan dengan ternyata USD diturunin, yield-nya turun, yield-nya misalnya cuma 3%, selisih 1% gitu ya. 1% kali 10 triliun yang mau di refinance itu udah saving berapa berapa udah saving 1 triliun dolar gitu ya. Itu udah kayak setengah defisit. Sebenarnya perbedaan persen ini tuh penting buat Amerika ke depannya. Nah, Xi Jinping ini sudah tahu agenda Trump, makanya dia fight back. Trump itu ingin menurunkan yield, tapi Cina jualan US bonds. USD-nya naik lagi. Trump ingin nurunin inflasi, bikin fear. Tapi Cina menurunkan value yuan agar barangnya murah. Nah, ini tuh kelihatannya doang di luar. Tapi sebenarnya ini berhubungan dengan spread-nya CNY sama CNH. Apa sih CNY, CNH ini? Ini tuh adalah perbedaan antara Cina yuan dari offshore sama di mainland. Apa bedanya gitu ya? Jadi kayak gini, Cina mainland itu di dalam satu negara Cina itu punya yuan sendiri. Yuannya ini diatur sama si negara Cina karena dia kan modelnya diktatorship ya. Jadi oh harga Cina value-nya yuan, satu yuan itu segini ya segini. Bukan kayak US ataupun negara lain yang free trade gitu ya. Nah, yuan itu di dalam negeri Cina itu diatur. Sementara ada yuan offshore. Yuan offshore ini kebanyakan ada di Taiwan, market utamanya. Ini adalah transaksi-transaksi dalam yuan, tapi yang di luar Cina, yang tidak bisa diregulasi oleh pemerintah Cina. Biasanya, selisihnya kan harusnya 1 banding 1 nih, antara yuan dalam negeri Cina sama yuan di luar negeri Cina, yang beredar di belahan dunia lain. Tapi terkadang ketika ada problem di market gitu ya, itu ada selisih. Nah, ketika selisih terjadi itu bikin Cina itu bisa defisit lah, bisa cost-nya lebih tinggi. Nah, ini yang tidak diinginkan sama pemerintah Cina. Saya coba kasih lihat. Ini selisih antara CNY, CNH. Nah, CNY ini adalah yuan dalam negeri, CNH ini anggap dari luar negeri. Rata-rata itu harus di 1 banding 1. Tapi ada momen-momen ketika spiking atau spread-nya terlalu jauh. Contoh ketika Shanghai bubble burst di tahun 2014 ke 2016. Devaluasi yuan, ekonomi Cina melambat, efek domino crash ke global. Ini nih spiking nih, spiking. Ini tuh berbahaya buat negara Cina. Habis itu, tahun 2017 Trump bikin tarif war, spiking lagi ke bawah. Ini benar-benar Cina berusaha manuver lagi. COVID crash,
spiking lagi. Jadi ketika nembus garis 5% ini, itu tuh berarti ada problem terhadap negara Cina. Ini tarif war kedua spiking lagi kemarin. Makanya mereka itu ngejual USD yield itu kenapa? Karena butuh likuiditas untuk memperkuat yuannya ini. Jadi ini mungkin nanti bisa ditonton aja di YouTube, tapi pada dasarnya sebenarnya aku coba cerita cepat aja gitu ya. Oh ya, mau tanya dulu, ini video ini masuk nggak sih suaranya? Enggak. Nggak masuk ya? Enggak. Ini gambarnya doang. Oh, oke. Kayaknya emang kalau dari ini susah juga ya. Aku ceritain aja. Jadi pada dasarnya gitu ya, ini tuh jadi kayak efek domino. Kalau misalnya hutang ini terus digulung, sama kayak kalau kita KPR tapi kita nggak bisa bayar utang atau utang kartu kredit. Hutangnya terlalu besar, ujung-ujungnya tuh membebani ekonomi. Hutangnya US itu all time high pas di 2008. Nah, pada akhirnya ketika ada di leveraging, orang-orang tuh pada nahan spendingnya. Mulai kan terjadi sekarang, sehingga terjadi market crash. Amerika bulan-bulan ini tuh udah mulai kayak orang-orangnya pada protes-protes. Income menipis. Bayar hutang makin sulit. Mau minjem kredit, orang-orang ini pada masuk kolektabilitasnya yang kolektabilitas 3 atau 5 NPL gitu ya. Akhirnya orang mulai jual aset. Ini kelihatan nih, banking-banking sekarang pun juga mulai jual aset-aset yang NPL. Di Indonesia kan juga udah mulai aset-aset yang NPL tuh dijual murah-murah juga gitu ya, mulai di tahun ini. Tanyain aja sama developer ataupun juga orang-orang main properti, itu harga murah dijual sesuai value marketnya, itu nggak ada yang mau beli. Pada akhirnya harus dijual BU. Nah ini tuh berbahaya. Orang less spending. Karena less spending, orang-orang yang jualan itu less income. Wealth-nya turun. Pelan-pelan ini pelan-pelan berbahaya dan ujung-ujungnya bisa resesi. Nah, sementara sebelum resesi terjadi, itu suku bunga pasti diturunkan. Hanya saja ketika di-leveraging, ketika suku bunga atau rate itu sudah rendah, itu nggak bisa diturunkan lebih dalam lagi. Contoh nih 1940, 1930 itu udah 0%. Sekarang itu mirip-mirip, sebenarnya udah rendah banget di US. Nah, masalahnya adalah ketika udah nggak bisa diselamatkan, ya pada akhirnya banking ini yang akan ya bisa dibilang kolaps awalnya gitu. Hmm. Nah, oke. 4 hal yang bisa dilakukan untuk minimalisir hal ini gitu ya, untuk menyelesaikan hal ini. Reduce debt, distribute wealth, terakhir print money. Itulah kenapa ujung-ujungnya QE ini akan terjadi. Stimulus pasti akan terjadi. Nah, apakah memang stimulus itu bisa terjadi itu ya? Kalau dilihat ketika 2008 ini stimulusnya ini di-push habis nih. Kenapa? Karena recovery. Tapi ketika ekonomi udah stabil, lihat yang warna ini ya, yang warna biru ini ya.
sudah tinggi, ekonomi udah stabil, itu di QT lagi, diambil lagi likuiditasnya supaya nggak terlalu rame, terlalu banyak di masyarakat. Kalau likuiditas terlalu banyak di masyarakat sementara ekonomi sudah cukup stabil, sulitnya apa? Nanti ujung-ujungnya inflasi lagi gitu ya, karena print money-nya terlalu banyak. Akhirnya diambil lagi nih duit likuiditas di sebuah negara. Kemudian di 2020 itu terlalu ekstrim, likuiditasnya sampai seret banget dan kebetulan terjadi COVID. Ketika terjadi COVID, recovery-nya apa? Gimana caranya? Ngeprint duit lagi, stimulus lagi sampai gede. Akhirnya ekonomi comeback. Nah, ketika ekonomi comeback, ujung-ujungnya apa? QT lagi di 2022 sampai sekarang. Nah, sekarang ini udah di masa-masa stabil, tapi di masa-masa yang sudah bisa kalau mau QE lagi. Sehingga nanti pada akhirnya, karena likuiditas udah kering, most likely habis bisa bayar hutang di 2025 atau problem hutangnya itu selesai mungkin di Mei atau Juni gitu ya. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan Trump, tapi harusnya setelah Juni ini kita bisa lihat kalau memang terjadi QE, ini market harusnya bisa bullish. Nah, tapi Trump ini lagi memilih nih antara menyelamatkan US atau market. Kalau misalnya US ini memang USD-nya lemah, habis itu DXY lemah dan juga USD yield lemah gitu ya. Kita bisa expect ke depannya, kalau ini saya tulis, kita bisa expect adanya DCB. Nah, ini ternyata kan kejadian kemarin ya, setelah crash di tanggal 8 sampai belasan awal, ternyata habis itu DCB. DCB ini dead cat bounce, jadi bounce back kuat. Nah, kita nggak tahu biasanya kalau bounce back ini ada yang jenis V-shape recovery kayak 2020, yaitu balik balik bullish lagi dengan cepat, sangat cepat. Atau DCB, atau bisa dibilang kayak kucing loncat, naik kencang, tapi habis itu untuk balik ke bawah lagi untuk crash berikutnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Tapi menurut saya jangka pendek DXY ini akan turun. Ini sebenarnya pas kemarin saya share-nya di 12 April, tapi sekarang kan udah turun ya. Foreign deras keluar dari US. Nah, ini saya share ketika gold-nya masih 3.200. Dan saya predik bahwa Indonesia ini akan bullish ketika salah satu dari fund asing ini upgrades emerging market ataupun juga overweight ke Indonesia. Nah, ternyata kejadian di minggu lalu, di mana gold itu naik all time high lagi gitu ya, tapi ada si UBS itu ngasih upgrade overweight ke Indonesia, dan Indonesia ini juga udah break di resistance 6.500. Semuanya ini jadi kayak seperti ini. Asing ini jadi bingung kan. Kalau misalnya masuk ke US, problemnya masih ada. DXY turun. Ngapain gue masuk ke negara yang ujungnya valuasi duitnya lagi dilemahin gitu ya. Pada akhirnya akan keluar dari USD. Dia akan memilih mau yang aset aman apa aset yang risky. Kalau aset aman ada yen, gold, silver, CHF, SGD. Nah, safe haven. Kalau yang risky itu bisa ada Bitcoin atau masuk ke saham non-US. Tapi kayaknya Cina lagi perang juga sama US, jadi nggak akan ke Cina juga. Menurut saya kemungkinan akan ke emerging market. Kemudian Trump ini menunjukkan sikap tegas untuk menunjukkan power gitu ya. Dia akan nurunin yield ini. Saat ini tuh masih kayak di atas 4. Nah, ini bagian atas ini itu tergantung sama US government, trust-nya, kepercayaan bahwa kalau Amerika ini kuat. Kalau Amerika ini kuat, ini akan turun. Tapi yield-nya akan turun dan orang-orang akan beli masuk ke dalam treasury yields atau bonds. Tapi bagian yang jangka pendek itu build based on Fed dan market expectation. Jadi kalau suku bunga diturunin, itu nggak menyelesaikan problem yang atas. Yang mereka harus nge-refinance hutang gede. Problemnya itu menyelesaikan yang bawah saja.
Kenapa? Ketika suku bunga turun, ya nanti ini akan turun. Jadi kita jangan berharap dengan ujungnya ini adalah suku bunga turun. Enggak. Ujungnya ini adalah ini harus selesai dulu, baru suku bunga turun. Jadi Fed cut ini hanyalah obat sementara kalau misalnya ini nggak selesai. Tujuan akhirnya adalah pasti Trump ini ingin bawa balik nih Cina, Jepang, rest of the world tuh balik ke bond marketnya USD sehingga harga USD bonds-nya naik, sementara ketika harga naik yield-nya turun dan dia bisa refinance. Habis itu cut. Dah kalau itu dua problemnya selesai. Nah, Indonesia gimana sih? Kita lihat dari 98, 2008, 2015, 2025 ternyata ini saya summary gampang dibaca. Ada misalnya kita bagi tiga gitu ya, tiga hal. Ekonomi global itu lagi lemah di 4 tahun ini. Yes. Perlambatan ekonomi Cina 2015-2025. Faktor domestik 16.000 di sini, 9.000, 3 ini lagi lemah semua. Tapi jangan dibayangkan 16.000 di sini sama 16.000 di sini tuh sama-sama jelek. Enggak. Ini tuh lemah drastis nih dari yang awalnya misalnya sekitar berapa ya, sempat 3.000 zaman Soeharto gitu ya. Habis itu naik ke 16.000. Kalau misalnya kita adjust dengan inflasi, 16.000 di sini sama yang pas di sini, ini harusnya 16.000-nya jadi kayak 80.000, 70.000, 80.000. Tapi sementara kita masih sama dengan inflasi yang sudah jauh lebih lemah. Artinya sebenarnya kita sangat-sangat powerful. Oh, 2025 nggak sama 98. Oke. Suku likuiditas rendah, lancar, rendah. Oke. 98 nggak sama. 2008 agak nggak mirip juga karena kita masih jauh lebih bagus nih, suku bunga lebih rendah, unemployment rate lebih rendah, LDR-nya juga sedikit lebih tinggi. Yang paling mirip kita tuh sama 2015 sebenarnya. Fresh 2015 sama 2025 itu di Indonesia mirip. Jokowi baru dilantik, Prabowo juga baru dilantik. Efisiensi anggaran, di sini juga reformasi subsidi bahan bakar. Pajaknya nggak maksimal, kita lebih nggak maksimal lagi sekarang gitu ya. Likuiditas sama-sama rendah, suku bunga lagi mulai tinggi, unemployment juga 5-6%, LDR-nya juga kurang lebih angkanya mirip. Sehingga bisa saya bilang 2015 ini yang paling mirip kejadian sama 2025. Tapi problemnya tinggal satu, kalau misalnya Prabowo ini bisa menjamin bahwa trust Indonesia itu naik di mata global, dan juga orang-orang percaya bahwa kepemerintahannya dia bisa bikin stabil, ini akan terjadi seperti recovery di 2016-2017, di mana ujung-ujungnya setelah koreksi, itu market akan balik bullish lagi. So, kita berharap banyak sih ke Pak Prabowo sebenarnya. Namun, dibandingkan Indonesia sama negara lain, ternyata Indonesia ini secara valuasi negaranya itu sangat-sangat murah loh. PE rasio dari sebuah negara di Eido, kita lihat di MSCI-nya, kita tuh 9. 9 sampai 10 ini dari seluruh negara di ranking, kita tuh hitungannya murah. Dibandingkan negara-negara lain yang paling mahal nih, yang New Zealand, United States, Switzerland. Jadi mereka tuh PE rasio masih di 25 sampai 30. Kita udah di bawah 10 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada pilihan asing memilih nih, gue sebagai fund manager mau masuk kemana habis ini? Masuknya pasti ke Indonesia dulu. Habis itu baru Thailand, Philippines. Indonesia, Philippines, Thailand. Jadi emerging market nih sebenarnya udah murah banget. Tinggal pilihannya decision making-nya aja. Dibandingkan sama negara-negara lain gitu ya. Kita lihat di sini. Emerging market versus US itu sebenarnya saat ini di fase yang lagi murah-murahnya, potensi balik ke sini. Jadi kita tunggu aja lah. Gue masih optimis terhadap Indonesia dan emerging market. Kenapa? Karena satu, kita berharap dari Prabowo gitu ya, dia bisa ngelakuin hal yang bagus di kedepannya. Dua, valuasi Indonesia udah luar biasa murah dibandingkan negara-negara lain. Tiga, USD ini lagi ada problem. Sebenarnya tinggal triggernya adalah ngebikin
dunia atau fund manager asing itu nggak takut lagi untuk masuk ke emerging market atau masuk ke risky asset. Nah, ISG decline dari 2007 sampai 2020 itu kan kita bisa lihat paling mirip adalah 2015. Minusnya tuh 22. Sementara kemarin itu kalau nggak salah udah sempat minus, kayaknya minus 25. Dan sekarang udah comeback lagi. Jadi sebenarnya sangat-sangat, apa ya, kalau bisa dibilang mirip, turunnya pun juga nggak jauh-jauh. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau memang problem US nanti aman di tengah tahun ini udah akan jadi sebuah recovery market. Tapi kuncinya satu, Amerika harus aman dulu di tengah tahun ini. Kalau enggak, mungkin kita bisa expect ada goncangan sedikit di tengah tahun. Tapi jika memang dia aman, harusnya recovery-nya dimulai di titik ini. Dan ini kita tinggal lihat, nggak usah buru-buru, karena masih ada tengah tahun yang bisa dibilang bom atomnya ini bisa dijinakkan atau tidak. Karena rebound-nya ini bisa bisa lama juga. Dalam artian, misalnya ini 26 minggu, rebound-nya 123 minggu. Yang lain tuh kayak 13, 18 ya, rebound-nya 40, 31. Jadi bisa dilihat nih, ketika sebuah saham atau market itu koreksinya luar biasa cepat, bikin panik. Tapi kalau recovery-nya itu lambat. Lihat, 10 banding 43, 18 banding 41, 26 banding 123. Jadi orang akan jadi kayak eh, was-was nih. Naiknya kok pelan-pelan. Wah, ini market recovery apa enggak ya? Market recovery apa enggak ya? Kalau terlalu cepat kan orang pasti FOMO ya. Tapi kalau lambat orang-orang tuh jadi cenderung lebih hati-hati. Tapi sebenarnya itu opportunity. Opportunity kenapa? Kalau memang ternyata balik bullish, ya kita kemarin hati-hati, ya udah kita sekarang ganti view-nya jadi lebih bullish aja gitu. Tapi ternyata kalau ada market kejadian seperti apa gitu ya, kita udah tahu oh akhirnya seperti apa, ya udah kita kurangi posisi. Misalnya yang kemarin-kemarin saya selalu bilang 15-20% cash. Habis itu kemarin sebelum 6.500 saya masuk semua tuh cash sampai hampir nol gitu ya. Karena nggak mau ketinggalan break 6.500. Ya udah sekarang udah mulai naik. Kalau misalnya nanti udah mulai melambat lagi dan bau-bau di tengah tahun ini koreksinya apa ada koreksi gitu ya, ya udah kita ambil lagi cashnya masuk ke 10-20% lagi. Jadi kita juga dinamis lah di market. Karena jangan sampai ketika crash kita malah cut loss, tapi ketika lagi jalan recovery malah kita full cash gitu ya. Jangan kebalik. Nah, kondisi 2025 ini sebenarnya udah decline 24% ya per kemarin pas saya share di acara itu ya. Tapi secara statistik itu possible banget ISG rebound pada titik ini hingga beberapa bulan ke depan. Ini kemarin 2 minggu lalu saya share. Jadi sekarang harusnya udah mulai on the way recovery gitu ya. Apa yang menjadi triggernya? Waktu itu saya predik bahwa Danantara dan juga BPJS ini adalah sebagai bumpernya. Dan kita bisa lihat sebenarnya ke depan yang harusnya flow dari mereka ini bisa deres masuk ke Indonesia. Ini nggak perlu saya share nih, pernah saya share di akhir tahun gitu ya. Nah, saat ini tuh gimana? Pas kemarin itu coba saya lihat waktu itu, pilihannya adalah ada dua nih. Antara balik di atas 6.500 atau sekalian 5.800. Kenapa? Ini, secara trend line, kalau crash gede, itu crashnya di sini, garis ini, atau garis ini. Tapi kalau crash-nya crash mini crash, crash kecil, garisnya di sini, sekitar sini, sini, atau sini. Nah, ternyata kemarin nggak sempat nih nyampe ke di bawah 5.800. Ternyata balik ke atas sini, garis di atas 6.500. Berarti saat ini view saya adalah, oke, support-nya ini adalah 6.500. Jadi jangan sampai kita ketinggalan kalau ternyata ini comeback-nya panjang dari range garis ini ke sini gitu ya. Ya kita bisa expect juga sebenarnya ini masuknya bisa ATH lagi. Tapi hati-hati juga
Kalau ternyata dari sini bounce back doang sementara abis itu crash ke sini, ya sekitar 5.800, ya kita juga berarti jangan full power juga di sini. Kita tetap harus trailing stop loss, kita tetap harus hati-hati. Karena kalau misalnya ada opportunity jatuh ke 5.800, itu udah harus all in banget itu. Karena secara historical pilihannya dua, mini market crash yang minus 20-an% ini, atau major market crash yang bisa minus 40. Nah, saat ini gimana? Kalau dilihat, Trump ini nahan selama 3 bulan dari April awal, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Nah, artinya 3 bulan ini memang di Juni itu akan banyak bayar hutang. Saya rasa Trump ini prediksinya adalah ke depannya dia seperti ini. Tarif ini kan sebagai bisa dibilang ajang dominasi dari si Trump. Ketika sudah saling dominasi, dia akan bikin perjanjian terhadap bondholder terbesar yaitu Cina dan juga Jepang. Ayo dong masuk lagi nih ke US. Gua kasih privilege, gua ilangin tarif-tarif sebelumnya. Makanya sekarang kan ujung-ujungnya dari 145 turun ke 50%, 60% gitu ya. Nanti ujung-ujungnya adalah Cina sama Jepang pasti akan punya kolaborasi sendiri untuk membantu hutangnya si US. Jadi pada akhirnya permainan 2025 ini cuma permainan sementara dan end game-nya itu adalah sekitar di tengah tahun ini. Nah, IHSG secara statistik Mei itu jelek banget. Coba lihat. 48% chance hijau dari 98 sampai sekarang. Nah, rata-rata ini kalau bisa dibilang nih, ini merah, hijau, hijau banyak. Ini 2007-2008 ya. Oh, ini habis ini market crash di sini ya, 2008. Habis itu merah, hijau ini yang ini sebelum market crash. Di sini mulai nggak bener nih, likuiditasnya mulai jelek di sini. Saya ngerasain banget 2018 2019 tuh trading susah banget karena trennya pendek-pendek. Kemudian crash 2020 di sini, habis itu Mei-nya recovery. Tapi Mei-nya recovery pun juga Mei-nya nggak gede-gede amat. Baru ini 4 tahun berturut-turut itu Mei merah. Most likely di sini Mei ini menurut saya goncangannya akan ada. Mei atau Juni ini goncangannya ada. Tapi bisa jadi dia hijau tipis. Kenapa? Karena secara probabilitas aja. Ini udah 4 tahun merah. Ya paling di sini plus minus lah 0%, 0, berapa gitu ya. Tipis-tipis lah. Baru Juni-Julinya ini adalah decision making nih. Kenapa? Karena kalau dilihat Juli ini secara historical 75% bullish. Coba lihat average-nya yang lain ya. Probability-nya Januari sampai April itu hanya 60-an%. Juni Juli itu 67 75. Baru Agustus Septembernya merah lagi. Oktobernya positif, ini negatif, baru akhir tahun. Jadi momen bullish terbaik itu adalah secara historical Juni Juli sama akhir tahun. Jadi kebayang ya, kalau misalnya Mei Juni ini ada crash sedikit, jangan takut. Ambil sedikit cash, tapi sambil waspada berita-berita di luar. Kalau ternyata problemnya selesai, kita bisa expect Juni Juli ini strong bullish. At least nggak strong bullish lah, at least di bulan tersebut kita bisa expect kenaikan yang lumayan. Kenapa? Karena secara probability aja, saya cuma bicara data probability historical aja gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi most likely punya chance nih hijau tinggi. Karena dari 2016 selalu hijau nih. Oke, problemnya kan di sini. Ini mulai turun sebenarnya yield-nya. Mulai turun, tapi masih 4,2. Jadi, kalau misalnya ini udah turun, di bawah 4 aja. Harusnya sih, dan refinance-nya berhasil atau bayar hutangnya berhasil, harusnya
cut bisa mulai terjadi. Flow mulai pindah ke non-US asset, tapi tetap hati-hati. Mei, Juni. UBS ini udah mulai naikin overweight. Kalau misalnya jadi gini, di dunia funding, di dunia fund manager itu ada dua jenis. Ada tipikal fund yang bold, yang bikin first big movement. Ada yang tipikal herding behavior. Ada yang tipikal nyari-nyari aja, nyari ngikut aja gitu ya. Ini sama kayak kalau kita kerja lah. Ada leader-leader yang emang dia pengen show off, dia punya analisa bagus, dia nunjukin, oh, gue mau ke sini, mau ngelakuin A. Ada tipikal pekerja kantoran yang daripada gue dimarahin, gue ikut aja lah, ikut yang orang-orang aja. Akhirnya itu akan jadi herding behavior. Dalam artian ketika ini UBS overweight, habis itu ternyata ada lagi satu dua big player yang overweight juga, nanti fund-fund yang lain akan ngikut nih. Karena dia akan yakin, oh UBS nih udah, ini salah satu yang big fund terbesar. Nanti Morgan Stanley, JP Morgan, dan kawan-kawan, udahlah ikut aja yang lain. Ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi kita perlu perhatikan ketika ada overweight, udah sikat itu. Udah pasti flow-nya udah akan, at least secara short term, itu akan bagus. Nah, oke, udah selesai sekitar 1 jam pertama. Coba materi tadi gimana? Ada feedback atau gimana materinya dari teman-teman semua? Ada yang bingung nggak? Ah, Pak, maaf Pak, saya kan Hmm. basicnya bukan ekonomi ya. Ya, Jadi ini mungkin tanyanya agak dikit. Tadi kan sempat menyentuh masalah bagaimana Amerika mau keluar dari masalah krisisnya ini kan hmm. dengan tarif. Untuk refinance debt dari Amerika, dia kan seperti Bapak sampaikan tadi kan ada 4 cara. Salah Ya, satunya dengan bond refining kayak gitu ya, ya. ya, Dia benar. jual US Treasury. Ya, Yang saya baca ini kan yang paling gede itu sebagai negara yang ngasih yang beli bondnya itu kan Jepang. Cina juga kan. Cina dan Jepang ya kalau lihat di Iya, statistiknya. benar. Jepang nomor 1, Cina nomor 2. Nah, sekarang kan dia lagi perang sama Cina nih. Hmm, Dan ya, Cina juga artinya untuk yang tadi ada spike di yuannya, dia akan menjual yu- bondnya juga kan. ya. Salah satu kemungkinan mungkin ya. Nggak tahu nih benar atau enggak. Dia mestinya Hmm, menjual bondnya si US ini. hmm, ya. Itu kemana Nah, ya kalau Cina mau menjual, sedangkan dia lagi perang sama Amerika. Atau oke. gimana mekanismenya? Ya maaf ya pertanyaannya mungkin Hmm, hmm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya itu pengen pengen ngerti aja nih gimana Hmm, itu. hmm. Nggak apa-apa. Emang makroekonomi itu sulit. Jadi saya sendiri bukan orang ekonomi, saya orang teknik gitu ya. Oh, Hanya saja sebenarnya gimana ya? Kita perlu tahu makroekonomi, tapi tidak perlu sampai sedetail-detailnya. Kita cukup tahu end game-nya seperti apa, saat ini kondisi di mana, dan kira-kira possible apa yang harus dilakukan apa. Sebenarnya sedetail itu aja gitu ya. Nah, kalau ini memang agak sedikit detail karena lebih ke arah pengen ngebikin benang merahnya dulu gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya benar banget. Bonds holder itu paling gede Jepang dan Cina. Sementara Cina ini kayak fight back. 2017 dulu itu Cina nggak bisa fight back. Sekarang aja Cina itu fight back karena ekonominya udah jauh lebih kuat. Nah, ini bisa jadi di awal-awal ini si Trump ini nggak apa ya, kaget juga. Wah, fight back. Tapi agendanya Trump atau metodenya Trump itu selalu nunjukin dominasi. Udah gua naikin. Cina naikin lagi, dia nggak mau kalah tipikalnya. Naikin lagi, naikin lagi, naikin lagi sampai 145. Pada akhirnya Trump sadar bahwa dengan naik-naikin ini nggak guna. Apa bedanya naikin 145% sama naikin 120 atau 500%? Nggak ada bedanya. Ujung-ujungnya Cina nggak mau kalah. Pada akhirnya apa yang terjadi tadi? Oke, diturunkan dari 145 ke 50, 60.
di delay 90 hari, mulai negosiasi sama Cina, sama Jepang. Dalam artian kayak gini, Trump itu sadar bahwa metode dia udah nggak works untuk Cina. Sementara dia harus ngebuat Cina masuk lagi duitnya ke US. Pada akhirnya dalam 90 hari ini dia akan negosiasi pasti. Dealnya seperti apa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia akan negosiasi menurut saya. Oke, mungkin gini. Masukin lagi deh duitnya, beli lagi bondsnya. Nanti saya kasih kemudahan trade dan kawan-kawan bla 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 ke hal-hal yang lain A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Oh oke. At least Cina ngebantu. Menurut saya triggernya itu. Jadi nanti ketika udah dekat-dekat 90 hari tarif pausnya ini selesai gitu ya, bisa jadi akan ada kebijakan-kebijakan baru yang kayak bisa berubah 180 derajat yang awalnya perang tarif, kok jadinya kayak punya hubungan bagus sama Cina, sama Jepang. Kenapa? Karena Amerika tetap butuh mereka berdua. Dan pada akhirnya, duitnya Cina ini yang akan dibutuhkan buat masuk. Yes, kemarin ada spiking, tapi kalau dilihat spikingnya udah selesai kan. Jadi bisa jadi Cina ngedamnya aja itu kemarin. Habis itu ke depannya seperti apa? Ya udah, selama pause ini bisa jadi ya negosiasi tarif dengan cara, oh lu masukin duit ke US, tarif kita nego, kita deal-dealan yang lain, ujung-ujungnya dua negara seneng, ya udah 2026 aman lagi. Harusnya sih kayak gitu ya. Karena agree, nggak mungkin gontok-gontokan terus sebenarnya, padahal duit terbesar yang pemegang holder terbesar Cina sama Jepang nggak mungkin jadi musuh mereka. Jadi musuh tiba-tiba dijual semua yieldnya jadi 5% kolaps Amerika. Oke, oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut nih. Halo Pak Agas, sorry baru join. Saya Oke. Raymond Pak. Iya, Oh, halo Pak Raymond. halo Pak. Pak mau sedikit nanya tadi saya agak miss. Kalau pandangan tentang rupiah bagaimana Pak ya ke depan? Karena kan rupiah ini efeknya inflow dan outflow ya di Indonesia ya. Hmm, Dan sedangkan sekarang outflow-nya itu lebih besar daripada inflow-nya, makanya rupiah naik terus Pak ya. ya. Dan, Oke. dan berhubungan dengan IHSG juga. Oke, sebenarnya gini, eh, alasan kenapa rupiah lemah padahal Amerika USD lagi lemah gitu ya, karena ketidakpercayaan terhadap negara. Currency itu berdasarkan dari negara sebenarnya. Kalau misalnya negaranya lagi baru berubah, biasanya ini baru berubah nih dari pemerintahan sebelumnya. Habis itu lagi konflik secara internal, geopolitik. Habis itu flow atau investasi asing itu keluar. Nah, itu biasanya currency-nya melemah. Sekarang ini lagi lemah karena lagi transisi dan orang-orang lagi nggak lagi bingung nih. Ini eh, Prabowo mau ngapain? Nah, itu. Kalau dilihat sebenarnya duit-duit asing yang ada di market Indonesia sekarang itu sebenarnya ada di mana? Banyaknya tuh di SRBI. Itu istilahnya bisa dibilang kayak tempat titipan duit rupiah punyanya asing, yang dia kalau diem aja di situ itu udah kayak obligasi lah, itu dapat yield gitu ya, 6-7%. Mas, Jadi Mas, mereka sorry Mas, alamat like-nya sebelah mana? apa? Oh, nggak ada like press expected. Halo, halo, Oh, tes di sekali depannya. lagi. Oh, ya. Oke. Tes ya. Oh, ini beda ya. Sorry, aku mute ya. Oke, jadi eh, asing tuh pada masih nahan duit di Indonesia, tapi nggak di market. Dia masih nahan di SRBI. Nah, habis itu masih banyaknya di obligasi gitu ya. Artinya, kalau misalnya tiga hal tadi aman gitu ya, eh, government-nya itu trust-nya naik, Prabowo udah tahu kita mau kemana, dan itu ternyata pro market atau kebijakannya bagus buat Indonesia.
GDP-nya naik lah. Biasanya mulai-mulai overweight itu ketika projection GDP-nya yang awalnya diturunkan, ternyata GDP-nya aman kok, bisa naik lagi, itu bisa jadi overweight tuh. Habis itu dari negara secara geopolitiknya juga aman, dan asingnya mulai masuk dan investasi lagi di Indonesia, sehingga value dari IDR naik. Sekarang bisa dibilang kenaikannya hanya domestik kan. Coba kita lihat IHSG gitu ya. IHSG foreign flow-nya masih jelek. Dalam artian semuanya ini itu hanya karena asing, karena domestik. Sorry. Nih, secara daily kita lihat. Secara daily, ini breakout nih, 6.500 langsung kenceng kan ke atas. Nah, tapi kalau dilihat secara foreign flow, ini yang warna abu-abu ini outflow, yang oranye ini inflow gitu ya. Naiknya cuma sedikit. Cuma di sini, ini pas breakout, habis itu sama kemarin. Jadi bisa dibilang asing masih belum percaya ke Indonesia. Ini yang masuk, ini domestik doang. Bisa jadi fund-fundnya Indonesia, bisa jadi yang pokoknya broker-broker Indonesia lah, broker-broker lokal yang masuk, ini dana-dana kita doang ini. Danantara, Pak ya. Danantara akan masuk juga, tapi dia kan harus nunggu dari pembagian dividen kan. Tapi pembagian dividen kan udah mulai nih, mulai minggu lalu. Jadi harusnya kalau misalnya dia akan masuk, let's say dalam sebulan ke depan nih mulai masuk beli, ya harusnya kita bisa expect kenaikan lagi sedikit lagi gitu ya. BPJS juga diproyeksikan dalam setahun ke depan akan masuk untuk nambah porsinya dia. Jadi memang BPJS dan Danantara ini sendiri kalau digabung itu likuiditasnya tuh bisa kayak foreign sebenarnya ya. Ya sebenarnya membantu. Hanya saja pertanyaannya adalah kalau IHS gini, dia bisa bikin naik, tapi menurut saya tidak akan kuat buat naikin sampai ATH. Untuk naik lagi ke all time high di sini gitu ya, Indonesia tuh masih butuh asing. Karena 55% market di IHSG, di saham-saham IHSG itu 55%-nya tuh asing dominasinya. Istilahnya kayak kalau misalnya pakai duit-duit secara lokal, ya mungkin naiknya berapa sih gini, terus habis itu mulai sideways atau koreksi gitu ya. Jadi kurang kuat gitu naiknya. Tapi kalau misalnya ada asing, ya itu bisa nambah power. Kita coba, saya belum lihat gitu ya, coba kita lihat ke belakang. Misalnya ketika 2020, apa yang terjadi? 2020 weekly chart aja. Apa yang terjadi? Oke, dari ini saya aktifin dulu foreign flow underlay. Oke, nah lihat di sini. Ketika dari sini 2019, itu asing sebenarnya udah mulai cabut. Garis oranye yang overlay ini ya, garis line ini. Asing mulai cabut nih. Ini cabut, market udah nggak bergairah, crash, jedar. Kenapa? Karena di sini di 2020 awal ini COVID tuh udah mulai masuk sebenarnya di dunia lain, belahan dunia lain. Fear-nya udah mulai ada. Kita aja yang telat masuknya baru di Februari gitu ya. Tapi sebenarnya market udah mulai ekspektasi koreksi, foreign outflow gede banget nih, gede. Tapi ketika di titik terendah, itu foreign tuh masih outflow. Bahkan cukup gede tuh di Agustus 2020. Padahal dari sini aja, ini udah naik berapa nih dari titik terendah? Udah naik 35% loh IHSG. Atau kalau dari paling rendah, dari topnya dia, itu koreksinya dari yang minus 37 jadi cuma minus 15. Jadi sebenarnya di sini ketika recovery awal itu pasti domestik yang nahan.
ketika domestik nahan, tapi outflow masih kuat, itu nggak akan kuat banget gitu, pasti ada koreksi. Nah, di sini mulai melandai nih. Asing mulai melandai, berarti mulai masuk. Di sini nih asing mulai masuk. Asing mulai masuk justru ketika harga sahamnya itu udah mulai di atas. Baru dia bisa breakout all time high lagi. Tuh, asing makin agresif. Di sini herding behavior nih. Asing-asing tuh udah pada overweight. Padahal sebenarnya ketika di sini itu udah ini aktivitas asing itu minim di sini. Titik ketika fear lagi tinggi-tingginya adalah titik terbaik untuk beli. Nah, asing itu bukan dewa. Biasanya justru retail yang pintar, smart investor ataupun juga yang lokal-lokal itu biasanya jauh punya kecepatan untuk masuk ke market. Ketika asing udah masuk, itu kenaikannya itu biasa udah deket-deket all time high itu. Ini kan asing bullish dari Desember 2020, ini udah di 5.000, 6.000. Tembus ke 7.200. Nah, di sini udah mulai turun nih, udah mulai stabil, nggak ada pembelian lagi, naik turun aja. Sahamnya gimana ya, naik turun. Makanya 2023 2024 itu menurut saya kayak nggak ada tren panjang bullish gampang kayak gini. Itu udah mulai sulit karena asingnya nih naik turun aja nih. Tembus ATH lagi, baru asing jualan banyak dari Oktober 2024 sampai sekarang. Jadi ketika orang bilang gini, wah asing belum masuk, nanti aja deh masuknya. Kalau lu pada nunggu asing masuk, itu udah di angka 7.000-an. Bisa jadi. Nah, ketika di bawah-bawah sini memang domestik atau retail yang harus berani. Cuma beraninya tuh harus hati-hati juga. Karena kita nggak tahu. Marketnya bisa aja kan turun dulu nih dari sini. Set. Oh, ke sini dulu. Sideways bisa jadi gitu ya. Tapi ternyata udah breakout lagi, overweight, asing baru masuk di sini. Lanjut lagi all time high. Nah, ini kita di sini masih dalam fase bisa dapat bawah atau bisa ada koreksi kedua. Tapi yang penting adalah jangan terlalu berpatokan pada asing. Asing itu membantu likuiditas ketika memang dia marketnya udah bullish. Dia bisa nge-push lagi untuk all time high. Tapi ketika di bawah-bawah, asing juga takut buat masuk. Gitu. Mas Agus, Halo, Mas. Yes. mau nanya. Siapa nih? Siapa dulu nih? Robert, Pak. Boleh kah? Oke, Pak Robert dulu, abis itu siapa Pak Putra nanti kalau jadi. Oh ya, baik. Mas Agus, Yo. beberapa hari yang lalu kan UBS menaikkan rating Indonesia, artinya itu memberikan sinyal positif ya. Nah, di sisi lain karena nilai tukar kita kan masih ya dibanding US dollar kan masih belum bergerak. Nah, kira-kira possibility-nya gimana, Pak? Terus dibandingkan juga nanti sell in May, kemudian juga AS kekurangan cash, kan bisa saja Cina dan Jepang itu ilfil lah. Mereka sudah beli bond kok diperlakukan begitu gitu kan ya. Mungkin mereka akan beli tapi tidak semasif sebelumnya. Anggaplah 25% lah ekstrimnya. Nah, kira-kira pengalaman Mas Agas nih Pak, kira-kira analisisnya gimana Mas? Kalau Untuk pengalaman saya IDX sih lah, terkait IDX nih, karena masih wait and see lah Pak ya, meskipun sudah breakout 65 ya. kalau menurut saya gini, mungkin saya coba bantu jawab gitu ya. Ini kan spekulasi ya, dalam artian kayak gini. Kalau misalnya jadi pilihannya kan antara naik atau turun. Kalau misalnya turun, skenario-nya berarti deal-nya semua gagal. Cina sama Jepang akhirnya jualan bonds. Recovery-nya US makin lama.
Nah, itu kita bisa ngeliat tuh bener ke bawah 5.800. Itu worst skenario. Atau Trump misalnya ngelanjutin tarif kebablasan, akhirnya resesi jatuh. Wah, itu bisa tuh 5.800. Itu worst possible skenario. Makanya kita harus hati-hati. Tapi kalau bisa skenario recovery-nya, yang tadi saya bilang, kalau cuma dengan dana asing, dana lokal, USD, IDR juga masih lemah, ya mungkin naiknya nggak akan jauh-jauh banget. Mungkin naiknya 6.800, 7.000, itu udah mentok lah. Bisa dibilang kalau misalnya di-push sama lokal semua, ya memang dia nge-push sampai maksimal ya resistance sini paling 7.200 gitu ya. Cuma balik lagi, kalau asingnya juga takut, ya nggak akan ada powernya buat ke atas. Jadi kita nggak bisa bener-bener ngepredik apa yang akan terjadi. Oh, gue full cash aja, tapi nanti ternyata bullish. Oh, ternyata kita bener-bener stay invested aja, ternyata dibawa ke bawah. Kalau misalnya ke bawah mau average down nggak ada duitnya. Jadi kalau saya skenario-nya adalah stay invested karena saya nggak bisa banyak prediksi gitu. Kita bisa bikin skenario tapi decision making-nya tetap Trump, Cina, dan Jepang. Jadi sambil kita lihat di bulan Mei Juni ini. Mei Juni ini mereka aman, terus habis itu USD Indonesia overweight, foreign masuk, itu kita bisa lanjut lihat mendekati all time high lagi. Tapi kalau ternyata delay-nya diperpanjang, masih belum ada kejelasan di bulan Mei Juni nanti, karena Juni kan benar-benar bayar hutangnya nih, ya berarti kita bisa lihat masih ada sedikit goncangan lagi di market. Itu aja. Oke Mas, kalau misalkan sampai tadi terjadi resesi, Fed apa yang akan dilakukan kira-kira Mas? Oke, kalau terjadi resesi sebenarnya balik lagi apa yang selalu dilakukan ketika market itu crash. Jadi balik lagi, yang bisa dilakukan Fed karena Fed punya cadangan duit gitu ya. Pasti QT atau QE. Ujung-ujung antara dua itu. Fed itu hanya bisa kayak, oh kayak sekarang naikin suku bunga, turunin suku bunga, atau gue beli bonds-nya, atau gue jual bonds-nya, kayak gitu. Dia kebijakannya fokus seperti itu. Dalam artian, kalau resesi terjadi, artinya ekonomi melemah. Ya, ketika ekonomi melemah, mereka membutuhkan apa? Suku bunga rendah, supaya orang-orang nggak terbebani. Karena ketika resesi, udah pasti itu inflasi rendah. Logikanya gini, lagi resesi, semua lagi turun, orang nggak susah beli-beli gitu, beli barang, demand-nya turun, berarti supply juga akan turun gitu ya, akan mengikuti. Sehingga bargaining power dari supplier ini turun. Pada akhirnya terjadi resesi. Resesi itu kayak bola salju sebenarnya. Nah, pada akhirnya akan melakukan QE, quantitative easing, ngebanjirin market dengan likuiditas, ngeprint duit lagi, habis itu suku bunga direndahin, stimulus-stimulus dan kebijakan-kebijakan moneter yang mempermudah ekonomi. Habis itu ngelihat aja kayak kemarin COVID, misalnya PPN diturunkan, beberapa barang-barang mahal misalnya PPN-nya nol gitu, ya kayak gitu-gitu. Model-model seperti itu yang akan dilakukan hingga market bisa recovery lagi pelan-pelan. Nah, ketika market recovery, jadi ketika kita lihat dunia ekonomi sama market saham itu biasanya duluan market saham. Jadi jangan kira ketika suku bunga lagi rendah-rendahnya atau misalnya Fed nge-pivot nih, mau nge-pivot, itu biasanya terjadi ketika ekonomi sudah hancur, udah jelek, udah dianggap oh lemah. Itu baru suku bunga benar-benar lagi titik rendah-rendahnya. Nah, permasalahannya adalah ketika lagi titik rendah-rendahnya, market itu biasanya udah jalan duluan. Market biasanya udah crash dulu. Jadi kayak recovery-nya ada delay antara market sama market US, bukan market US, market saham sama real economy.
biasanya market itu jalan duluan. Oh, ekonomi lagi jelek-jeleknya banget nih, biasanya itu udah bottom, udah mulai naik bahkan. Atau misalnya, oh ekonomi sekarang suku bunga mulai dinaikin, padahal sebenarnya ekonomi masih baik-baik aja, baru mulai naik doang, baru mulai memanas doang. Oh itu market mulai meriang tuh. Jadi market gerak duluan. Di sini kita bisa bilang, ketika misalnya kita ke S&P 500 gitu ya, S&P 500 itu lagi naik. S&P 500 itu lagi naik. Artinya dia udah mengekspektasikan bahwa oh ini kayaknya aman-aman aja nih sebenarnya tarif Trump. Ini kan paniknya panik karena Trump. Tapi abis itu Trump mulai kayak pausin, oh ini balik. Jadi market jalan duluan, market naik turun kayak gini tuh juga nggak tahu nanti ekonomi akan seperti apa. Makanya indikator paling bagus buat ngelihat itu sebenarnya apa yang terjadi di market, dia view-nya bullish atau bearish, sama pergerakan flow dari duit. Kenapa? Karena biasanya mereka bisa tahu duluan dibandingkan kita yang memang menebak apa yang terjadi di dunia gitu. Oke, Thank you, Mas. tadi siap. Pak Putra atau Pak Adrian? Ya. Gimana? Ya, Mas. Pak Putra dulu, yuk. Selamat pagi, Mas Putra. Nah, saya mau nanya kalau waktu market correction kemarin kan gold jadi all time high terus ya, Mas. Nah, ini nanti kalau misalnya gold udah mulai koreksi, apa itu berarti udah mulai settle lagi ya? Atau apa sih komoditi atau atau adalah yang lain nggak kayak currency atau apa yang bisa jadi patokan kita kalau ini mulai dia yang paling duluan gitu sebelum stock market itu mulai ini lagi gitu, mulai membaik lagi gitu. Ada nggak yang bisa jadi patokan? Gold tetap bisa jadi patokan inverse-nya USD. Karena mungkin gampangnya gini aja ya, kita bandingin aja kali ya langsung. Mana compare? Oh ini nggak bisa jauh-jauh banget ya. Bentar. Ini gold. Kita compare terhadap DY. Coba kita compare apa ya di XY. Ya, oke. Nah, sebenarnya kelihatan ya, walaupun dia korelasinya nggak dekat 100%, tapi korelasinya tuh mirip. Kayak kalau misalnya market lagi turun ke bawah, biasanya gold-nya lagi naik. Tapi ketika gold-nya mulai koreksi, itu recovery. Tapi walaupun sebenarnya gold pada akhirnya akan naik terus seiring berjalannya inflasi. Ya kan ya? Nah, ketika gold naik, ini gold naik, lagi all time high lagi nih pucuknya kencang banget, parabolic movement ya dari sini. Ini kan koreksi juga nih market US. Naik, beriringan naiknya sesuai inflasi, tapi abis itu dari titik tertingginya, ini S&P 500 collapse. Baru ini si gold eksponensial lagi naik. Nah, habis itu kita samain lagi, ketika lagi mulai koreksi, ini S&P 500 lanjut koreksi. Nah, ini justru mirip-mirip kan, lagi koreksi. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau dari sini aja kita nggak bisa ambil patokan bener-bener apakah
oh ketika gold koreksi, itu gue harus langsung masuk market saham. Belum tentu. Ketika ini terjadi, ini gold, ini kita harus tahu nih, ketika di sini duitnya ada di mana. Ketika gold koreksi, habis itu US koreksi, duitnya pasti muter. Duit itu akan selalu muter. Bisa jadi ke treasury yield, bisa jadi ke treasury gitu ya, bonds. Bisa jadi ke, di sini belum ada Bitcoin atau apa ya. Tapi biasanya sih kalau lagi crash kayak gini, dia masuk ke safe haven currency ataupun ke market obligasi karena suku bunganya lagi tinggi. Nah itu. Jadi sebenarnya nggak bisa jadi patokan 100%, tapi kalau gold lagi kenceng eksponensial naik, itu lagi ada problem di market. Itu kayak golden rules-nya. Nah, ketika ini balik nih. Gold tetap naik aja. Jadi sebenarnya nggak begitu banyak korelasi yang kayak 100% korelasi kan. Ini koreksi, ini langsung spiking. Habis itu dari spiking mulai turun. Ya ini dari habis koreksi naik lagi. Terus. Jadi sebenarnya kemiripannya itu nggak 100% sih. Ini spiking di sini, gold, koreksi. Tapi nanti juga ada masa-masa dia beriringan juga naik. Memang dia bisa dibilang jadi kayak hedging, tapi nggak selalu kayak dibilang oh ini lagi tinggi ya berarti ke saham. Kalau gold lagi tinggi saham jelek, kalau saham lagi bagus gold jelek, nggak juga. Karena gold ini kan juga hedging dari inflation. Mungkin kita perlu ngebandingin sama inflation kali ya, ada nggak sih di sini? Tapi eh, menurut saya gitu ya, paling ideal adalah kita nge-compare semua market, intercorrelation market. Jadi satu kita bandingin gold, kita bandingkan dua sektor antara gold yang sebagai safe haven commodity, habis itu sama currency, JPY, habis itu apa CHF dan kawan-kawan gitu ya. Habis itu yang safe haven. Habis itu dibandingkan sama market obligasi. Habis itu dibandingkan sama risk on asset, Bitcoin. Habis itu misalnya emerging market ataupun juga US market. Nah, dari situ pasti kelihatan nih ada di mana uangnya sekarang perputarannya. Karena bisa aja kalau ternyata gold lagi hancur, safe haven lagi hancur, marketnya ternyata lagi hancur, ternyata orang-orang masuknya justru ke currency. Tapi currency-nya ternyata bukan USD. Bisa juga. Kayak gitu. Jadi perputarannya ini sebenarnya nggak berdasarkan dua arah doang, tapi kayak banyak market. Ya, jadi kalau untuk yang sekarang kondisi kita sekarang kalau mau lihat ini udah mulai recover nih mau masuk bullish lagi ISG misalnya. Itu yang duluan ini apa currency? Kalau currency apa gitu. Kalau komoditi ya mungkin ada atau ngelihat dari indeks luar yang nggak lagging lah, yang misalnya duluan yang bergerak lebih cepat nggak dibandingkan pas stock market Indonesia gitu. Oke. Kalau yang duluan, sebenarnya gini, market kan korelasi ya. Biasanya market yang paling kita lihat, kita ngelihat aja dari yang utamanya yang bisa ngasih efek domino ke kita. Yang bisa ngasih efek domino ke kita adalah Cina sama US. Kayak pas 2020 crash aja, itu di dunia udah crash duluan. 2008 pun seperti itu. Kita bilang, oh SBY masih kuat internal, tapi sebenarnya marketnya crash juga. Walaupun nggak begitu berasa. Jadi sebenarnya di luar crash dulu, baru di dalam. Di luar recovery duluan, nanti kita di Indonesia akan recovery. Ujung-ujungnya adalah kasih prioritas. Pertama kasih prioritas. Ketika big fund itu mikir dia mau naruh duit kemana, dia pasti akan ngasih skala prioritas. Mana yang lebih aman, mana yang upside-nya paling tinggi, mana yang negaranya bisa di-trust. Pasti
balik lagi, kalau misalnya US trust-nya udah comeback, akan masuk ke US duluan. Habis itu ketika ternyata orang-orang mulai risk on, habis itu ngelihat, oh market US kok valuasinya udah mahal. Sementara ternyata GDP kita itu growth-nya masih bagus. Yaitu nanti flow akan masuk ke Indonesia. Jadi yang bisa kita lihat paling cepat adalah pergerak, kalau misalnya ngelihat yang tadi saya bilang kan, kalau misalnya dalam negeri sekarang kita bisa lihat ya dari IHSG aja sama apa aja duit-duit yang digontorkan pemerintah sama pemerintah kita. Tapi kalau mau balik all time high lagi, ya harus ada asing kan. Nah dari asing itu kita ngelihatnya dari mana? Satu, USD-nya di XY udah turun. Berarti kan sebenarnya dia, orang akan berpikir kan, kalau gue masukin ke Amerika sekarang, ini pasti melemah kalau cuma masuk di market US gitu ya. Kalau masuknya ke bonds bisa jadi menarik karena yield-nya lagi tinggi harusnya. Tapi kan yang bondholder Cina yang memang lagi perang sama si Amerika gitu ya. Terus mikir lagi, USD lagi lemah, nanti yield gue ke depannya akan turun nih. Mending masuk mana? Makanya orang masuk Bitcoin. Bitcoin harusnya lagi naik ya. Karena ujung-ujungnya berputar-putar aja gitu ya. Tuh, Bitcoin lagi recover kuat nih. Ketika di sini market semua crash, orang pasti big fund pasti naruh duitnya bingung di mana dia. Masuknya ke mana, pasti ketika di sini ini yen lagi naik-naiknya nih karena orang masukin duit ke yen. Habis itu mereka mikir, oh yen udah naik nih. Ternyata tarif Trump nggak terlalu bisa jadi nggak terlalu impactful. Orang-orang mulai kayak, wah daripada gua taruh di yen lagi, udah naik drastis, yield-nya akan berkurang. Taruh yang lebih risk on aset. Tapi kalau di USD, kayaknya agak bahaya juga. Apa ya risk on aset yang kelihatannya masih ada upside potensial lagi, masuk Bitcoin. Itu, jadi balik lagi, putar-putarannya tuh nggak ada yang pasti gitu. Mau yang jalan duluan Bitcoin, mau jalan duluan DXY ataupun market US ataupun Indonesia. Saya bisa bilang emerging market itu pilihan terakhir lah. Logikanya emerging market non Cina ini GDP growth-nya masih walaupun bisa 45% gitu ya, tapi dengan resiko setinggi depresiasi Indonesia rupiah versus USD agak dilema. Makanya kemarin BI rate aja tetap di hold gitu ya. Kenapa? Karena Fed masih hold. Dia nggak akan bisa nurunin, begitu BI rate diturunin, selisihnya antara yield obligasi kita dengan obligasi luar itu makin makin dekat. Artinya di US kan lu naruh duit di obligasi mereka aja 4% dapat. Di Indonesia sekarang 6%, selisih 2. Kalau misalnya diturunin suku bunga terus nanti yield barunya 5,5 misalnya, selisihnya cuma 1,5. Mending gua naruh di US daripada naruh di Amerika. Jadi pasti yang jalan duluan US ataupun dari luar, entah Bitcoin lah, entah Amerika, market US atau bonds-nya. Baru ketika Indonesia cuma bisa ngekor, suku bunga diturunin, habis itu ekonomi mulai membaik, nanti juga flow asing akan masuk ke Indonesia karena secara valuasinya paling murah. Mereka akan nyari yield dulu. Mana nih kelihatannya yang lebih aman? Aman, yieldnya ada, baru nanti masuknya ke risk on asset, nyari yang valuasi paling murah kalau ekonomi sudah stabil. Kalau ekonomi masih nggak stabil sekarang, nggak akan mau masuk ke emerging market. That's why aku bilang, naik turunnya nanti, itu masih lebih ke arah karena domestik. Kalau udah mulai balik ke atas, artinya ekonomi sudah mulai percaya diri lah ya, ini bisa lebih risk on, lebih beresiko, itu baru foreign masuk ke Indonesia. Deras. Gimana? Ada tanggapan atau ini menjawab? Cukup Mas, jawab Mas, makasih ya. Oke ya.
Oke, Mas Adrian, siapa? Yes, Mas Aga, saya. Tapi saya sambil mendengarkan jadi semakin bingung pertanyaannya gimana sih. Mungkin point of view-nya gini sih. Jadi saya mungkin belum season investor, udah Ya, mulai follow dari 2022, tapi mungkin baru serius akhir tahun lalu lah. Nah, kalau ngedengerin dari penjelasan materi di awal sama diskusi tadi kan sebenarnya kalau bisa saya tangkap, atau mungkin saya coba ini ya, klarifikasi pemahaman saya kan berarti kita sebenarnya secara tren IHSG akan di sideways dulu nih. Karena Mei Juni kan akan ada uncertainty ya, tergantung apa faktor eksternal dari kebijakan beberapa negara yang memang sangat berpengaruh. Nah, sebenarnya tadi mungkin pertanyaan saya jadi sedikit, sebagian mungkin udah terjawab sama penjelasan Mas Agas ke Pak Putra tadi sih. Jadi yang saya lagi coba pahami itu sebenarnya key variabel atau key indikatornya apa sih yang saya mesti lihat. Jadi kan sebenarnya ada dua level kan. Satu dari level IHSG, maksudnya stock market Indonesia compare to global flow itu gimana? Tadi mungkin udah sempat dimention ya, ada ya apa currency value kita versus beberapa currency falas lain kayak yen sama franc Swiss, terus juga tadi ada dimension soal Bitcoin dan gold. Dan mungkin kalau di summary itu sebenarnya yang saya perlu pantau nih di tengah persimpangan di Mei Juni ini yang akan cukup fluktuatif itu sebenarnya ada nggak sih mungkin apa ya key indikator apa yang sebenarnya saya mesti benar-benar aware nih, mungkin saya mesti cek at least weekly untuk kita make sure bahwa oh sebenarnya pergerakannya di persimpangan ini akan kemana nih trennya gitu. oke. Dan itu satu mungkin di level ini ya, di level apa global lah let's say. Nah, terus yang kedua mungkin di level ya apa domestik sendiri. Tadi kan sebenarnya udah dimention juga ya, kita ada beberapa bumper yang sebenarnya saya juga tadi baru relate sih kayak oh iya ya, dan antara itu dengan tren penguatan beberapa minggu ke belakang itu sebenarnya belum masuk loh amunisi dari antara. Terus BPJS pun baru keluar statementnya, tapi kan I personally ini don't know apakah itu udah masuk gitu kan. Jadi kan sebenarnya secara domestik sebenarnya ada liquidity buffer lagi nih yang mungkin akan masuk. Nah itu juga mungkin yang perlu kita pantau sebenarnya apa sih buat kita melihat bahwa oh sebenarnya big flow ini akan mulai masuk nih gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhirnya adalah sebenarnya exposure fluktuasinya ke masing-masing sektor di ASD itu gimana sih? Mungkin kalau Oke. saya ngikutin diskusi di grup kan, Mas Agus sudah highlight kalau banking itu akan yang paling cepat ya ngikutin rebound atau mungkin downtrendnya karena mungkin major bisnisnya yang benar-benar terkait sama makro gitu. Tapi Nah, sektor-sektor lain kayak ya. properti, otomotif atau komoditi itu gimana sih outlooknya? Sambil kita mungkin bisa kalibrasi juga nih risk Oke. appetite kita jadi mau gerak kemana sih gitu. Oke, paling gini aja. Ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk yang makro. Nanti habis ini kita jump in ke mikronya. Sebenarnya ya, karena kan masih ada satu materi. Sebenarnya kita real aja nih. Sektor apa sih yang akan bagus gitu ya? Gimana cari saham-saham bagusnya? Kalau fokus semua ke makro ini kan nggak akan ujung-ujungnya kita juga bingung kan? Ya nggak? Nah, di sini coba kita lihat aja ya. Pertama, ketika secara makro itu kan pilihannya ada dua. Satu, kita perlu ngelihat flow dari asing. Kedua, kondisi ekonomi di Indonesia. Ujung-ujungnya untuk IHSG bisa all time high, dua itu harus bagus. Kita perlu kepercayaan diri investor luar masuk Indonesia sama push likuiditas dari Indonesia itu sendiri. Dua itu kuncinya. Nah, ketika berbicara luar, kita perlu lihat yield, treasury yield. Mungkin bisa dibandingkan yang yield pendek, yield gedenya, inverse-nya. Tapi kalau bisa yang paling krusial sebenarnya yang ini dulu gitu ya. Yang kalau misalnya saya suruh milih satu gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak short term? Short term gampang diubah-ubah. Tinggal Fed nge-cut rate aja itu nanti ekspektasinya tuh yield rendah, yield yang jangka pendeknya itu berubah gitu ya. Nah, kalau yang yield jangka tinggi atau 10 tahun, 30 tahun gitu ya, itu tergantung ekspektasi market terhadap sebuah negara. Kalau negaranya bagus, mereka percaya negaranya bisa bayar 10 tahun lagi atau survive, ini akan melemah. Karena orang-orang akan beli. Logikanya gitu. Nah, sekarang ini lagi tinggi-tingginya. Artinya, kalau lagi tinggi, orang-orang sebenarnya logikanya gini, sebuah saham yieldnya lagi tinggi. Pilihannya antara dua.
memang suku bunga lagi tinggi, atau yang kedua orang-orang pada jualan. Nah, sekarang kemarin itu terakhir ini kan di-push nih sesuai skenario si Trump. Tapi abis itu naik lagi. Nggak sesuai skenario. Artinya bisa kita expect triggernya Trump itu bisa dibilang berhasil adalah ketika ini turun nih. Ya paling nggak 4 lah. 4 ke bawah harusnya itu udah sangat-sangat sehat buat dia bisa nge-refinance atau balance hutang. Satu. Habis itu domino kedua. Setelah USD yield ini kan sebenarnya pengen ngelemahin USD biar apa, ketika bayar hutang itu value USD-nya itu yang lemah. Kalau bayar hutang value-nya lagi tinggi, rugi. Ya nggak? Nah, dari situ ini udah bener nih, di XY lagi turun. Oke, jadi sebenarnya Trump perjalanannya sisa setengah lagi. Di XY udah turun, USD yield-nya masih naik. Berarti tinggal dia nego sama Cina sama Jepang. Please bantuin gua buat turunin ini yield dengan cara lu beli, gua akan kasih bla bla bla. Bisa jadi. Nah, kalau itu terjadi, dua agendanya Trump selesai. Refinance bisa dengan cost yang lebih rendah. Nah, sekarang masuk ke Indonesia. Dari Indonesia kita lihat DXY udah rendah. Harusnya USD IDR melemah juga dong. Tapi kenapa kok masih uptrend? Apa yang terjadi? Nah, ini artinya apa? Asing itu keluar dari Amerika sehingga USD-nya melemah, tapi asing tidak masuk ke Indonesia sehingga tetap tinggi. Dalam artian Indonesia lagi dihadapi krisis kepercayaan diri. Nah, artinya selama ini terjadi domestik yang akan dominasi IHSG. Kita akan lihat asing masuk ketika ini turun. Atau di IHSG-nya mulai ada foreign inflow. Kayak gitu. Jadi kita bisa expect titik-titik breakout-nya apa? Di atas 6.700, ini kalau tembus lagi. Atau kalau misalnya koreksi sideways, ya paling di sini. Ini. Atau tembus di sini. Kalau udah di atas ini menurut saya udah masuknya butuh bantuan asing. Kenapa? Nge-push ketika market cap di sini 6.000 sama nge-push market cap di 7.000, 1.000 per 7.000 tuh udah berapa persen bedanya? Itu nggak mungkin pakai dana ini semua gitu ya. Tuh udah 14% bedanya kalau beli di sekitaran sini sama nge-push di sini. Udah 14% duit yang harus digelontorkan. Sementara kalau secara likuiditas Indonesia atau broker-broker Indonesia udah banyak beli di sini, emang dia masih punya duit buat nge-push all time high? Nggak punya kan? Artinya harus ada asing. Jadi kalau belum ada asing, belum bisa naik. Kalau misalnya belum bisa naik atau masih wait and see, masih ke sideways. Jadi kita kasih range gerak aja. 6.500, 6.700, sama 1.900. Antara ini, kalau misalnya ini turun ke bawah, oke, di sini berarti kita masuk zona mulai hati-hati. Kalau masih sideways di sini, oke, ini kita masih kayak lihat lagi, masih bisa buat akumulasi. Oh, udah break ke atas lagi, kita bisa lebih agresif. Jadi, selama masih di bawah 7.000, menurut saya masih oke buat agresif. Tapi kalau mulai ini di bawah 6.500 lagi, berarti kepercayaan atau orang-orang pada bearish lagi, ya ini kalau misalnya turun ke sini, ini mulai ambil sedikit cash aja. Nggak usah banyak. Kalau kebanyak takutnya cuma goncangan dikit, terus habis itu langsung lanjut bullish, kan kita kelewatan. Gitu. Gitu. Oke, sip menjawab Pak. Tinggal masuk ke sektornya berarti nanti. Terima kasih. Oke, sip. Nah, kita lanjut sedikit ya. Oke. Ini aku coba share screen lagi. Nah, ini pada mau selesai, kalau misalnya ini dikebut mungkin setengah jam lagi.
mau setengah jam lagi atau benar-benar diselesaikan. Tapi kalau diselesaikan dan dengan agak lebih pembahasannya banyak, bisa sejam nih. Pada mau istirahat dulu atau gimana? Atau mau makan siang dulu atau kita kebut aja setengah jam? Gimana teman-teman? Coba chat di kolom komentar. Sambil minum dulu. Lanjut aja kalau saya, Pak. Gitu ya. Ada yang vote langsung setengah jam. Ada yang lanjut full. Oke, kita coba. Oke, ada yang soldul. Ini udah masuk. Oke, mungkin oke, sebelum kita lanjut, saya kasih break dulu ya, sekitar 10 menit. Isoma dulu atau mau ngemil-ngemil ambil kopi. Nanti kita coba habis 10 menit ini. Jam 12.10 kita mulai dan kita coba maksimalkan dalam 30 menit. Kalau misalnya nggak bisa ya paling ya di 45 menit kita coba. Oke, silahkan istirahat dulu ya. Bye. Kita lanjut lagi 12.